Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Pada hari ini kita akan lanjutkan pada materi lanjutan kita tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, anak-anak, bagian pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian nilai. Jadi, nilai itu berasal dari kata Latin, ya. Latin yaitu valere yang berarti kuat, baik, berharga. Nah, menurut Noto Nagoro, jadi Noto Nagoro ini membagi nilai menjadi 3 macam. Yang pertama adalah nilai material. Nilai material itu adalah sesuatu yang berguna bagi manusia. Yang kedua adalah nilai vital. Nilai vital adalah sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian. Jadi nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani. Nah, nilai kerohanian dibedakan menjadi 4 macam anak-anak. Nah, yang pertama ada nilai kebenaran. Jadi nilai kebenaran, nilai ini bersumber pada akal manusia. Akal manusia itu ada rasio, budi, dan cipta. Yang kedua adalah nilai keindahan. Nilai keindahan atau biasanya disebut nilai estetis. Nah, nilai ini bersumber pada unsur perasaan manusia. Yang ketiga adalah nilai kebaikan. Nilai kebaikan atau biasa disebut nilai moral. Nah, nilai ini bersumber pada unsur kehendak manusia. Dan yang keempat adalah nilai religius. Nah, nilai ini merupakan nilai rohani tertinggi anak-anak. Nah, nilai religius bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia. Nah, ini adalah Noto Nagoro ya. Jadi Noto Nagoro ini adalah anak-anak Profesor Dr. Andus Raden Mas Tumenggung Noto Nagoro SH. Itu nama lengkapnya. Nah, Noto Nagoro lahir pada 10 Desember tahun 1905 dan wafat pada 23 September tahun 1982. Noto Nagoro adalah seorang sarjana hukum dan pemikir Indonesia. Ia merupakan orang yang meneliti Pancasila secara filosofis. Nah, setelah lulus dari Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada tahun 1929, Bapak Noto Nagoro menerima gelar Mr. in the Rechen. Dan ia pun menerima gelar Doctorandus in the Indology dari Universitas Leiden di Belanda pada tahun 1932. Nah, setelah itu ia memulai pekerjaan di kantor pusat ekonomi di Surakarta tahun 1932 sampai 1938. Nah, sekitar 1 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, Bapak Noto Nagoro ini bergabung dengan Kementerian Kemakmuran. Lalu pada tahun 1949, ia membantu pendirian Universitas Gadjah Mada, yang biasa disingkat UGM di Yogyakarta ya. Selanjutnya, karena jasanya dalam pendirian jurusan filsafat di UGM, ia diberi gelar Doktor Kehormatan pada tahun 1974. Salah satu hasil pemikirannya adalah membagi nilai-nilai Pancasila. Ini ya, menjadi nilai material, vital, dan kerohanian. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah hakikat ideologi terbuka. Nah, kita masuk pada pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Lalu ada kata logos yang berarti ilmu. Maka secara harafiah ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar. Nah, terdapat beberapa pengertian mengenai ideologi ya, anak-anak ya. Ini berdasarkan beberapa ahli. Yang pertama menurut Horton dan Hunt. Menurut Horton dan Hunt, ideologi merupakan suatu sistem gagasan yang menyetujui seperangkat norma. Lalu yang kedua, menurut W. Newman,
Ideologi merupakan seperangkat gagasan yang menjelaskan atau melegalisasikan tatanan sosial, struktur kekuasaan atau cara hidup dilihat dari segi tujuan, kepentingan atau status sosial dari kelompok atau kolektivitas di mana ideologi itu muncul. Dan yang ketiga, menurut Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa. Nah, itu adalah pengertian dari ideologi. Nah, adapun fungsi ideologi ya, anak-anak ada 3. Yang pertama adalah menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Yang kedua, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Nah, anak-anak, adapun perbedaan ideologi itu terbuka dan tertutup tuh ada berbagai macam ya. Menurut Kailan, perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Untuk yang pertama, ideologi terbuka itu adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Lalu yang kedua, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Yang ketiga, pada ideologi terbuka, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Yang keempat, milik seluruh rakyat sehingga dapat sekaligus sebagai kepribadian masyarakat. Yang kelima, isinya yang tidak operasional menjadi operasional bila diwujudkan dalam konstitusi. Dan pada ideologi terbuka, bersifat dinamis dan reformis. Sedangkan untuk ideologi tertutup, yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua, ideologi itu merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat. Yang ketiga, ideologi tertutup itu dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Yang keempat, kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. Lalu bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita. Yang keenam, terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Dan adanya ketaatan yang mutlak, bahkan terkadang menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Itulah perbedaan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yang ketiga adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Anak-anak, Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka, sehingga Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatis, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, menurut Hamdayama, nilai dalam Pancasila adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, nilai dasar itu adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, nilai-nilai dasar dari Pancasila itu adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Lalu yang kedua, ada nilai instrumental. Nah, nilai instrumental itu adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Dan yang ketiga, ada nilai praksis. Nah, nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nah, nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nah, adapun sebagai ideologi terbuka, secara struktural Pancasila memiliki dimensi idealistis. Jadi dimensi idealisme dalam Pancasila itu adalah
nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Nah, dalam hal ini, itu adalah hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lalu yang berikutnya, normatif, dimensi normatif. Nah, dimensi normatif dalam Pancasila adalah penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam suatu sistem norma kenegaraan yang lebih operasional. Oleh karena itu, Pancasila berkedudukan sebagai norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia. Dan yang terakhir, ada dimensi realitas. Nah, dalam Pancasila maksudnya suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, selain memiliki dimensi nilai ideal dan normatif, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Nah, anak-anak, jadi sekian penjelasan terkait nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan lupa anak-anak kerjakan latihan yang sudah Ibu berikan di Google Classroom ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan latihan sudah Ibu berikan tepat waktu dan dikerjakan dengan baik. Semangat pagi, salam sehat.